Nggak traveling nggak bisa bikin stok foto. Nah, ini dia nih yang harus diluruskan buat kita semua. Jadi, saya saat ini lagi ada di dapur nih teman-teman. Jadi, hari ini temanya kepengen bikin ini teri. Nah, teri tadi udah digorengin kacang. Nah, ini saya mau sharingin kepada teman-teman yang mungkin masih sangat tertutup tentang dunia stok fotografi ini. Apakah harus traveling untuk membuat stok foto? Apakah harus traveling untuk mendapatkan earning pertamanya? Hari ini saya akan bawa teman-teman ke dapur saya pribadi di rumah. Kita akan bikin stok foto yang hari ini akan saya lebih fokuskan tentang pemahaman yang namanya focal length. Stay tune guys. Selamat siang dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana kita bikin stok foto dari rumah di tempat yang sederhana. Kemudian bonusnya hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang teori fotografi murni yang namanya focal length. Jadi saya hari ini akan bawa dua lensa 18-55 dan 22 mili fix. Yang nanti kita akan bikin stok foto di sini. Ini ada meja aluminium di sini sambil kita goyang-goyang. Nah, ini nanti saya masukin bareng sama kacang, masukin ke sini, kasih bubuk cabe, terus kita pakai makan. Karena kemarin ada salah satu komentar yang tentang bahwa kalau kita nggak traveling, kita nggak bisa bikin stok foto karena dua foto saya yang kemarin habis laku adalah satu foto yang diambil istri saya Garden of Morning Calm di Seoul di Korea Selatan. Sama satu lagi adalah pintu villa saya di Cendela, itu laku, alhamdulillah. Kemudian ada nih satu komentar dari salah satu teman bahwa sepertinya akan sulit kalau misalnya kita nggak pernah traveling terus kita nggak bisa bikin stok foto. Tentu saja tidak demikian, jadi buat mas yang tanya ataupun buat teman-teman semua bahwa kalau teman-teman lihat foto brokoli ini, ca brokoli ya, kemudian ada tumis tempe, lalu kedua benda itu jelas saya foto di sini, di dapur saya. Saya suka sekali masak. Lalu teman-teman lihat foto kayak background daun ya, itu cuma di samping rumah. Lalu ada lagi foto kayu ya, ini kemarin bikin foto temanya background and texture. Belum laku, tapi saya bikinnya di mana? Di halaman rumah. Jadi saya bikin stok foto itu di halaman rumah karena sebenarnya stok foto ini, kegiatan saya nge-YouTube buat teman-teman semua, kegiatan saya makin rajin ngupload foto stok ya, itu terjadi ketika masa pandemi. Jadi masa pandemi kita nggak punya kemana-mana gitu, kita nggak bisa pergi gitu ya, kan PPKM ya. Maka saya dituntut yang biasanya saya motret wedding ke Jakarta, saya ke Bali, ini gimana caranya saya harus menghasilkan uang terus selama 2 tahun tanpa saya harus pergi kemana-mana. Nah itu yang cukup berat, makanya adanya microstock ini cukup membantu. Besar nggak? Tergantung ya, relatif ya, cuman saya bilang bahwa belum cukup besar pada waktu itu hingga saat ini, cuman saya pikir bahwa suatu saat nanti ini akan menjadi satu industri yang menyenangkan. Dan buat teman-teman semua di rumah hari ini saya mau tunjukin teori fotografi sederhana tentang yang namanya focal length. Kemarin ada yang tanya, mas ISO-nya berapa, focal length-nya berapa. Hari ini akan saya coba sharing kepada teman-teman semua. Dan hari ini saya pakai kamera Canon EOS M10. Mana sih logonya di belakang soalnya? Tuh, ting. Nah. Lalu saya menggunakan dua lensa. Yang pertama adalah lensa kit ya. 18-55. Ini lensa ala kadarnya, lensa M seriesnya. Kemudian yang waktu itu saya beli custom adalah lensa 22 mili fix. Saya masih dapat satu flash sebenarnya, cuman nggak begitu kepake flashnya. Nanti saya akan memotret masakan saya hari ini. Jadi saya hari ini tuh kemarin ya habis beli pecel lele. Nah sambelnya nggak kemakan sama anak-anak, jadi cuma sedikit. Maka hari ini istri saya goreng kacang, terus saya goreng kering teri ya. Ini mau saya mix, tapi sebelumnya saya akan foto dulu di saya punya tempat cucian piring aluminium. Kita akan foto di situ dengan alas
telenan sederhana dari kayu. Dan saya akan contohin seperti apa sih yang namanya focal length tersebut, intinya seperti apa. Oke, sekarang saatnya kita coba untuk berkreasi ya di rumah. Jadi ini ada satu tempat aluminium, apa saya perlu fokusin ke situ ya? Nah, oke, teman-teman muka saya agak gelap, cuman sekarang pentingnya ke arah sini nih, biar teman-teman bisa ngeliatin bagaimana cara saya memotret ya. Jadi saya punya talenan ini sudah dari zaman eyang saya. Jadi talenan kayu sederhana kayak begini. Ini sampai brocel-brocel, cuman saya suka banget karena sangat buluk. Sangat buluk, sangat klasik. Nah, belajar dari Jamie Oliver. Jadi kalau misalnya kita mau memasak pakai talenan, maka sediakan serbet, tidak peduli sebuluk apapun dia, biar dia steady. Oke? Lalu yang pertama akan saya foto adalah terinya dulu. Nah, ini terinya saya taruh di sini. Oke. Sip. Nah, ini sayangnya saya nggak punya beberapa benda yang berwarna ya. Saya saat ini adanya adalah bawang bombay, kemudian bawang putih, lalu beberapa siung bawang merah. Nah, ini bawang merahnya sih saya kepengennya saya kupas bentar ya, biar warnanya lebih bagus ya. Karena kalau nggak dikupas, kusem pinknya tuh. Nah, ini saya coba kupas dulu, biar warnanya bagus. Nah, ini udah kayak ungu, pink gitu, menarik sekali untuk foto. Nah, tantangannya ya begini, kalau saya pas lagi bikin stok foto. Sambil mendokumentasikan buat teman-teman semua, jadi teman-teman bisa belajar di rumah sambil saya juga memperhatikan kualitas. Itu satu konsentrasi yang cukup berat lah intinya gitu ya. Oke guys, oke saya akan coba begini ya. Ini kalau ada cabai sebenarnya bagus, cuman cabainya habis. Nah, yang pertama saya akan mempergunakan kamera dulu dengan lensa 22 mm fix. Karena tajamnya luar biasa ya. Saya akan tes dulu. Jadi yang namanya focal length, saya fokusin lagi ke muka saya. Ting. Oke. Jadi yang namanya focal length itu sebenarnya adalah sebuah jarak lensa sebenarnya. Nah, di kamera yang kita pakai ini namanya adalah kamera APS-C atau kamera non full frame, di mana kalau kamera non full frame itu tidak serta-merta bahwa lensanya 22 mili nanti hasilnya 22 mili. Biasanya ada perkalian 1,3 sampai 1,6 kurang lebih begitu. Jadi 22 mili di sini ini nanti hasilnya sebenarnya adalah 33 mili sebenarnya. Nah, saya mau tunjukin kepada teman-teman semua kalau kamera yang full frame itu 22 mili ya 22 mili. Cuman bayangannya beginilah, ini gampangannya. 50 mili itu ya. 50 mili itu adalah seperti jarak mata kita. Jadi mata kita ini diset seperti 50 mili. Jadi Tuhan tuh memberikan kita focal length itu 50 mili. Teman-teman lihat handphone di depan teman-teman. Itu 50 mili jaraknya. Jadi kalau misalnya terlalu dekat gini ya, mungkin agak blur, mungkin nyamannya ya jarak anggaplah misalnya 75-80 cm. Teman-teman ngelihat wajahnya atau ketemu sama ibu atau sama adik gitu ya. Jaraknya misalnya 10 meter, nah itu 50 mili itu kalau full frame segitu. Teman-teman bisa bandingin mata teman-teman sama sewa atau beli mungkin ya kamera full frame dijepret, jaraknya kurang lebih segitu. Nah, sekarang saya akan motret dulu dengan kamera saya. Nah, ini menariknya EOS M ini kamera jadul, cuman ini bisa di flip nih teman-teman. Nah, jadi saya motretnya enak. Oke, saya akan coba foto yang pertama. Begini ya. Nah, ini saya akan dekatkan. Saat ini saya menggunakan ISO 400 dan f-nya 2,8. Lalu ditambah dengan exposure-nya 1/80. Nah, ini saya coba. 1, 2, aduh ada laler. Nah, ini tantangannya motret di dapur begini. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini adalah 22 mili fix. Saya bikin beberapa angle. Biasanya saya suka kasih negative space lah ya. Oke, saya coba kasih di sini teri. Ini saya rubah coba ke sini. Biar fokusnya bisa ke terinya. Ini tetap 22 mili fix dengan f2,8.
Good. Saya bikin lagi. Nah, kelihatan garlicnya. Oke, saya fokusin lagi. Teri. Saya turunin lagi speednya di 1/60 saat ini. Nah, kalau teman-teman lihat foto tadi, ping, itu kelihatan blurnya. Blurnya itu terjadi karena focal length saya 22 mili fix dan lensanya fix f-nya 2,8. Itu extreme blur. Maka kalau teman-teman mau beli lensa kayak punya saya begini, lebih mahal daripada lensa kit, karena lensa kit harganya mungkin antara 600 sampai 800 ribu tergantung kondisi. Cuman kalau lensa fix seperti ini sudah jelas di atas 1,2 juta. Bahkan ada yang sampai 2,5 juta, 3 juta. Dan saya pikir sekarang gampang ya. Cuman dulu, atau mungkin suatu saat nanti, ini karena lensa ini lensa bagus, jadi kadang out of stock. Karena suka-suka orang yang punya lensa. Kalau dia nggak mau jual, ya sudah selesai. Karena lensa ini memang kecil, kelihatan kampungan, tapi hasilnya coba teman-teman lihat hasilnya seperti ini. Nah, habis ini kita akan foto dengan lensa 1855. Oke, teman-teman semua, saat ini kita sudah coba ganti ya dengan lensa 1855. Harganya murah, cuman kalau buat traveling bagus banget. Kemarin istri saya yang pada waktu jualan foto apa tuh namanya Garden of Morning Calm, jadi dia di Seoul itu ya. Nanti kalau suatu saat teman-teman ke Seoul, itu tuh ada satu profesor katanya yang ekstrim tajir, sehingga dia membeli satu area yang berhektar-hektar, itu hanya untuk kebun pribadinya dia. Di situ ada chapel, teman-teman kalau yang beragama Nasrani Katolik mungkin kepengen berdoa di situ bagus. Kalau saya sih memang juga selalu cari rumah ibadah, jadi saya tuh pernah sholat di Masjid Kowloon Mosque di Hong Kong, saya pernah. Al-Fatah atau Al-Fat di Orchard Road Singapura saya pernah. Di Malay City Maldives saya pernah sholat. Saya memang suka kayak itu loh, apa namanya, kayak saya sholat sunnah, terus saya kayak sedekah infak di situ. Jadi kalau nanti saya dihisap tuh ada Sing dollar, ada Hong Kong dollar, ada Maldivian rupiah, jadi macam-macam gitulah. Nah, teman-teman bisa masuk tuh ke chapelnya itu mungkin untuk sekedar berdoa atau mungkin baca rosario atau apapun terserah ya. Tapi itu menarik sekali, dan beberapa foto, 3 kalau nggak salah sampai 4 foto itu istri saya laku hanya dengan menggunakan lensa kit ini. Jadi sebagai gambaran bahwa istri saya tidak tahu menahu tentang dunia fotografi, maka yang saya tekankan ketika pada waktu itu dia traveling sama sahabatnya, saya bilang jangan pernah motret di dalam ruangan. Lalu pastikan semuanya auto. Jadi auto itu kalau di kamera warnanya hijau. Rasanya di Fujifilm, Sony atau apapun biasanya mungkin warnanya hijau ya. Nikon, Canon juga warna hijau. Saya pastikan dibilang pokoknya motretnya auto. Jangan pernah motret dalam ruangan. Eksterior terus karena saya butuh foto-foto itu untuk jualan. Nah, akhirnya fotonya mulai laku, alhamdulillah ya. Jadi, nah habis ini saya akan foto. Saya jujur nggak yakin kualitas fotonya bagus karena diafragmanya 3,5 ya. Masih oke sih. Cuman ya ini buat gambaran ya teman-teman. Sekarang saat ini saya memotret di focal length 1855. Oke. Kemudian saya coba ambil lagi focal length 1855 di apa ya? Mungkin kacang coba. Nah, coba kacangnya. Wah, udah susah nih. Udah susah deh. Jadi dia butuh warna yang lebih terang untuk bisa dapat exposure yang bagus ya. Ya, kurang lebih begitulah. Ini suka dukanya nih begini nih. Gimana cara motretnya? Tapi apakah tiba-tiba ini bisa yang laku? Bisa juga. Nah, ini maju mundur nih kalau udah kayak begini nih. Harus sabar nih. Ada semut trek. Oke. Nah, ini adalah 18 mili. Sekarang saya akan tunjukin ke yang 55 mili, guys. 55 mili. Waduh. Nah, ini udah gelap hasilnya. Saya tunjukin hasilnya ya, apa adanya ya, tanpa diedit. Karena diafragmanya jadi 5,6 kayak gini, motret cuma pakai lampu kayak begini 5,6. Wah. Shadaqallahul adzim, guys. Jadi
apalagi ini udah susah banget nih. Saya pakai reflektor, coba kesini sama aja. Reflektor bisa dari apapun ya. Ini saya pakai styrofoam bekas makanan juga bisa, cuman efeknya tidak terlalu banyak. Coba saya, oke, saya cukupkan dulu lah. Kira-kira ini saya ambil dulu, saya ganti kacang sekarang coba. Ndi mau panggone iki? Manggone nganggo wajan rek. Nah, dicipi sik. Kemripi. Oke. Nah, sekarang coba saya akan minta bantuan styrofoamnya ini biar dia memantul ya. Kemudian kita akan foto kacang. Cuman ini kita era tadi guys, karena diafragmanya jelek banget. Oh, saya belum fokusin ke sini ya, teman-teman nggak bisa lihat ya. Nah, record ya. Tadi tuh masa kayak begini nggak record. Oke. Ini wes menyerah saya nih. Oke, ini ya saya fotoin apa adanya ya. Dah, ini 45 mili. Ini saya deketin lagi kurang lebih kayak begini. Wes peteng dedet. Kalau udah teman-teman lihat foto kayak begini nih, jangan dipaksakan. Kalau saya sih bisa memastikan bahwa karya fotonya pasti akan ditolak untuk kebutuhan microstock. Karena kalaupun diterangin hasil fotonya sudah nggak bagus, nanti takutnya noise malah jelek malah ngabisin waktu. Nah, makanya dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman semua, saya akan mengganti lensa lagi dengan lensa yang kelihatan kecil dan nggak bonafit. Ini cuman hasilnya Xiaomi guys, 22 mili fix. Kita akan coba memotret kacang. Oke, saya masih dapat sparklingnya bagus banget. Kita coba ratakan sebentar biar dia rata. Kita bikin background kacang. Oke, ini ya, lihat hasilnya. Bedanya hasilnya nih. Lensa fix sama nggak fix yang tadi. Nyoh, guys, deloken kuwi kacange kuwi. Gosong-gosong sidik, yang penting enak kemripik karo dijajal dipangan. Nyos. Lagi ya. Sekarang saya akan foto dengan memberikan sebuah negative space. Nah, ini saya taruh seperti ini. Kalau kayak begini sih saya adjust naik di Lightroom saya masih berani. Cuma kalau udah kayak yang 1855 tadi wes pasrah we itu. Oke, ini lagi nih ya. Kacangnya nah, nanti kasih garam dikit, selesai. Apalagi tadi background tekstur sudah coba saya kasih sedikit variasi lah buat kuliner. Ini saya kerjain project ini buat klien nih guys. Jadi saya punya klien yang dia nggak mau motret tapi dia mau punya stok foto gitu. Saya kayak joki gitu. Oke. Dah, terus saya bikin komposisi yang lain. Dah, jadi coba sekarang begini. Oke, rampung guys, rampung. Baik teman-teman semua, jadi pemotretan tadi sudah selesai. Saya hari ini wes kesel lah rasanya, sumuk rasanya. Habis ini saya mau ngisi seminar di Kominfo Kota Jogja, jadi tentang membuat konten digital. Jadi sementara sudah cukup ya. Nanti intinya di akhir vlog saya akan tunjukin hasil akhirnya. Sudah diedit atau belum diedit? Insya Allah sih sudah diedit ya, biar teman-teman bisa lihat finalnya seperti apa ketika kita mau jualan foto di Shutterstock. Tapi yang jelas ini adalah jawaban di mana kita tidak perlu traveling kalau hanya untuk membuat sebuah stok foto dan mendapatkan $1, 10 sen, $2, $5 pertama. Trust me guys. Walaupun kecil ya, cuman Shutterstock pernah menyelamatkan kehidupan saya dan keluarga. Jadi saya tidak akan berkhianat pada bisnis yang orang bilang recehan seperti ini. Apalagi industri ini makin lama makin besar, ada artificial intelligence. Suatu saat nanti kalau saya sudah ada rezeki, saya akan beli
langganan Photoshop di mana saya bisa pakai AI ya. Keren banget deh. Saya akan belajar banyak minggu ini dengan satu orang pimpinan produksi dari satu kontributor besar di Indonesia. Intinya adalah bagaimana menjadikan bisnis ini tetap menghidupi saya dan keluarga serta staff-staff saya. Jadi ya sederhana, mulainya sesederhana. Sama kayak dulu saya motret kawinan tenda biru juga dibayar 150.000, sederhana, juga dicibirin banyak orang juga. Cuman orang yang nyibirin tadi itu nggak bayarin saya makan, jadi saya nggak peduli, udah guang kalian, pus. Nah, intinya gitu guys. Dah, semoga pemberitahuan informasi hari ini bermanfaat buat teman-teman tentang Focalength. Jadi Focalength itu intinya adalah jarak dari lensa ke jarak lensa di dalam internal elektroniknya itu ada namanya jaraknya, namanya Focalength. Sempat ada yang tanya juga 18135 dengan 55200 mana yang bagus. Menurut saya sama-sama bagus ya, tergantung sukanya apa ya. 135 sama 200 jelas. Kalau mau zoom, motret jerapah gitu teman-teman, mau ke Afrika gitu ya pakai yang 200 lah jelas. Cuman saya sukanya 18135, kurang lebih begitu. Teman-teman bisa cek semua link photographic gear saya. Kemarin beberapa ada yang DM, ada yang tanya, "Mas, peralatannya apa?" Semua peralatan saya ada di description. Baik di description YouTube sampai di Instagram. Jadi semua yang ada di description adalah alat yang saya pakai. Kalau teman-teman minta Fujifilm, saya pernah review sih, cuman saya nggak pakai itu regularly ya, daily ya. Saya pakainya adalah Canon. Jadi saya sudah tes semua peralatannya. Menurut saya Canon sangat membantu saya membesarkan bisnis saya. Jadi saya suka dengan Canon tuh karena warnanya datar, warnanya flat. Jadi saya punya idealisme sendiri untuk color enhancing, saya pakai itu. Teman-teman bisa cek semua di bawah. Kalau teman-teman membeli lewat link tersebut, saya matur nuwun sekali lagi. Lillahi ta'ala saya matur nuwun karena saya mendapatkan komisi kecil dari setiap pembelian teman-teman tanpa teman-teman harus nambahin atau mengurangi biayanya. Jadi itu affiliate, saya Shopee affiliate. Jadi teman-teman bisa membeli link di bawah. Terserah teman-teman lihatnya lensa tapi belinya celana dalam gitu juga nggak apa-apa. Itu juga saya juga udah matur nuwun, teman-teman membantu saya untuk produksi channel YouTube ini. Teman-teman juga bisa download ebook saya, kemudian online course saya. Aduh, sebentar. Saya itu yang masih minta maaf karena ada sekitar 23 kurikulum ya. Wah, kayak kuliah. 23 materi ini saya baru dapat kayak 70% ya. Jadi bentar lagi teman-teman bisa milih tuh. Saya mau beli ebook, saya yang suka baca, atau saya mau beli download video course-nya yang teman-teman bisa nonton muka saya terus ngomong tutorial kayak begini. Step by step, monggo nanti silahkan cek link di bawah. Sekali lagi matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Stay tune, kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5. Push! Mangan, guys. Kacangnya sih. Oh iya, tonton hasil fotonya setelah ini.